Channel Hunter Anime. Kali ini aku sebenarnya mau bahas satu hal yang mungkin kontroversial, tapi ya tetap aku bahas ya. Apa sih tanggapanku nih tentang season 3 One Punch Man ya? Kan kita udah tahu kalau season 3 One Punch Man itu sudah tayang ya. Dan kalau dari pengamatanku sebenarnya memang season 3 One Punch Man itu nggak buruk-buruk amat ya. Maksudnya kita tuh harus bersyukur kalau season 3 One Punch Man tuh dibikin gitu kan. Karena kalau kita lihat kalau One Punch Man ini cuma manga doang ya, hasilnya kita tidak akan bisa tahu pertarungan asli itu sehebat apa kan. Sama kalau misalnya ada orang bilang wah ini apa terlalu lebay gitu kan ya, nah terlalu ini dan itu ya, padahal kalau studionya nggak mau buat ya kita tuh nggak akan dapat animenya kan. Jadi kita pertama harus bersyukur, itu pendapatku. Kenapa anime season 3 One Punch Man ini kontroversial? Karena memang pertama pernah dihujat ya. Kenapa dihujat? Jadi karena dianggap bisa apa studionya itu yaitu di Staff tuh tidak seperti Madhouse gitu. Ya dua perusahaan ya susah dibandingkan kan. Dia memang untuk season 2 One Punch Man itu kelihatan banget sih grafisnya tuh kurang memukau gitu kan ya jika dibandingkan dengan season pertama. Tapi season ketiga jelas lebih bagus daripada season kedua. Jadi karena itu season ketiga dan season kedua sama-sama dikerjakan oleh DJ Step, maka ya itu yang lebih tepat untuk dibandingkan. Jangan dibandingkan dengan Madhouse, karena Madhouse itu udah beda studio, ya beda juga gaya penulisannya, gaya bikin apa gambarnya. Dan kalau misalnya gaya bikin gambarnya lebih memuaskan para fans ya, ya kebetulan aja gitu loh. Ya kalau dibandingkan dengan si Steph ya itu nggak nyambung, itu ibarat membandingkan teh sama kopi, ya keduanya punya selera masing-masing. Ya aku paham sih karena memang sejak trailernya dirilis pada Maret 2015 ada fans yang kecewa berat kan, karena kok tanpa ada animasi yang apa memukau gitu kan ya, biasa aja. Tapi kalau misalnya balik lagi, kalau season 1 yang jadi benchmark ya nggak heran kalau misalnya para fans tuh komentarnya seperti itu. Jadi karena kurang bersyukur ya hasilnya seperti yang kita lihat kan. Kalau ada aja yang membenci karya anime One Punch Man, dan ini juga berlaku untuk semua anime. Tapi kita juga lihat kalau misalnya anime ini juga punya penggemar, bahkan bagi mereka ini anime yang bagus. Dan kalau misalnya saya boleh menambahkan, di season 3 One Punch Man ini tentu pertarungannya lebih intens kan daripada season 2, karena season 2 itu kan cuman ibaratnya anime One Punch Man genre slice of life gitu kan ya, karena nggak terlalu banyak pertarungan yang epic. Sedangkan di season 3 itu kita melihat kalau misalnya asosiasi monster itu udah mau mencapai puncaknya, dan itu uh, punya hype yang hampir sama dengan season pertama yang dibuat oleh Madhouse. Tapi kan kalau kita lihat di season pertama kan pace-nya tuh kayak cepet banget loh. Karena kita memang baru kenal kan apa Saitama tuh seperti ini, kemudian dunia seperti itu. Jadi kita karena season pertama itu baru dan kebetulan memang pace-nya agak cepat, kita langsung dikenalkan berbagai macam karakter, kita tuh jadi kagum gitu. Sedangkan di season 2 dan 3 itu kan kita hanya melanjutkan aja dari cerita season 1. Jadi kita rasa excitednya itu udah berkurang, nggak seperti yang season pertama, dan itu wajar, semua anime itu juga gitu. Kita lihat anime seperti Kimetsu no Yaiba atau anime yang lain atau film-film yang lain ya kan, kita awalnya itu penasaran karena kita melihat karakter baru, dunia yang baru, skenario yang baru. Sedangkan kalau udah berjalan di tengah-tengah ya, kalau agak datar sedikit ya wajar. Jadi itu sih pendapatku kalau
season 3 One Punch Man ini kenapa kok bisa kontroversial. Kalau aku sih mendukung ya season 3 One Punch Man. Gimana menurut kalian? Apakah kalian dukung atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.